Malala Yousafzai adalah seorang aktivis pendidikan dan penerima hadiah Nobel Perdamaian termuda dalam sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Biwi Zari Manelovar, nomor absen 4 dari kelas 12I. Malala Yousafzai yang memiliki nama lengkap Malala Yousafzai lahir di Mingora, Swat Valley, Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan pada 12 Juli 1997. Ia berwarga negaraan Pakistan dan beragama Islam. Malala tumbuh dalam lingkungan yang kental dengan pendidikan yang ditanamkan oleh ayahnya. Sejak usia muda, Malala telah menunjukkan minat yang besar dalam belajar dan memperjuangkan hak-hak pendidikan bagi anak perempuan. Ayah Malala, Zilauddin Yousafzai, adalah seorang aktivis pendidikan yang mendirikan beberapa sekolah di lembah Swat, Pakistan. Ibunya, Tulpika Yousafzai, mendukung perjuangan suaminya dalam mempromosikan pendidikan. Malala juga memiliki dua adik laki-laki, Kushal dan Atal Yousafzai. Setelah Malala ditembak oleh Taliban pada tahun 2012, keluarga Yousafzai pindah ke Birmingham, Inggris untuk mendukung pemulihannya dan melanjutkan perjuangan mereka untuk pendidikan. Malala memulai pendidikan dasarnya di Kushal School, sekolah yang didirikan oleh ayahnya di Mingora, Lembah Swat, Pakistan. Pada tahun 2009, saat Taliban mulai melarang pendidikan bagi perempuan, Malala tetap gigih bersekolah sambil menulis blog untuk BBC Urdu tentang situasi tersebut. Setelah insiden penembakan oleh Taliban pada tahun 2012, Malala dipindahkan ke Birmingham, Inggris untuk melanjutkan pendidikannya di Edgbaston High School. Kemudian, pada tahun 2017, ia diterima di Universitas Oxford dan lulus pada tahun 2020 dengan gelar dalam bidang filsafat, politik, dan ekonomi. Pada tahun 2009, Malala Yousafzai memulai perjalanan luar biasanya dengan menulis blog untuk BBC Urdu. Saat itu, ia menggunakan nama samaran untuk melindungi identitasnya. Dalam kurun waktu yang sama, Malala mulai muncul dalam dokumenter dan wawancara yang mencoroti perjuangan gadis-gadis di Pakistan untuk mendapatkan pendidikan. Dari tahun 2009 sampai 2012, Malala terus menarik perhatian internasional dengan keberaniannya berbicara dengan hak-hak pendidikan. Pada tahun 2012, perjalanannya mengalami titik tragis ketika ia ditembak oleh Taliban dalam upaya untuk membungkam suaranya. Setelah insiden tersebut, Malala diterbangkan ke Inggris untuk pemulihan medis. Selama masa pemulihannya, dukungan global terus mengalir, menginspirasi Malala untuk mendirikan Malala Fund pada tahun 2013. Sebuah organisasi yang berfokus pada pemberdayaan anak-anak perempuan melalui pendidikan. Pada saat itu juga, Malala menerbitkan buku autobiografinya yang berjudul I'm Malala, yang menceritakan kisah hidupnya dan perjuangannya untuk pendidikan. Setahun kemudian, pada 2014, Malala dianugerahi Hadiah Nobel Perdamaian dan menjadikannya penerima termuda dalam sejarah penghargaan tersebut. Antara tahun 2017 dan 2020, Malala melanjutkan pendidikannya di Universitas Oxford, di mana ia belajar filsafat, politik, dan ekonomi. Di saat yang bersamaan, Malala terus aktif sebagai pembicara internasional, berpartisipasi dalam berbagai forum global untuk menyuarakan pentingnya pendidikan bagi anak-anak perempuan. Selain itu, Malala juga bekerja sama dengan media dan industri film untuk menyebarkan pesan-pesannya lebih luas lagi. Melalui kolaborasi ini, ia membantu memproduksi film dokumenter yang menggambarkan perjuangannya untuk pendidikan. Melalui Malala Fund, Malala menjalankan berbagai pekerjaan filantropis, mendanai proyek-proyek pendidikan di berbagai negara. Hingga hari ini, dedikasinya terhadap pendidikan dan pemberdayaan perempuan terus menginspirasi banyak orang di seluruh dunia.
Pada tahun 2011, Malala Yousafzai menerima penghargaan National Youth Peace Prize, menandai pengakuan awal atas dedikasinya terhadap perdamaian dan hak pendidikan bagi anak-anak perempuan. Pada tahun berikutnya, pada 2012, keberaniannya dan ketekunan Malala diakui oleh Mother Teresa Memorial Award for Social Justice, sebuah penghargaan yang memperkuat posisinya sebagai pejuang hak asasi manusia. Pada 2013, Malala terus menerima berbagai penghargaan internasional. Pada tahun tersebut, ia dianugerahi UNESCO Sharjah Prize for Arab Culture, yang mengakui kontribusinya dalam mempromosikan budaya Arab. Di tahun yang sama, ia juga meraih Sakharov Prize for Freedom of Thought, sebuah penghargaan dari Parlemen Eropa yang mengakui perjuangannya untuk kebebasan berpendapat. Pada akhir tahun 2013, Malala dinobatkan sebagai Glamour Woman of the Year, menunjukkan pengaruhnya yang semakin meluas di dunia internasional. Puncak pengakuan dunia datang pada tahun 2014 ketika Malala dianugerahi Nobel Peace Prize, menjadikannya penerima termuda dalam sejarah penghargaan tersebut. Pada tahun yang sama, ia juga menerima Liberty Medal yang diberikan oleh National Constitution Center in Amerika Serikat, menandai pengakuan lebih lanjut atas dedikasinya untuk kebebasan dan hak asasi manusia. Pada 9 Oktober 2012 silam, Malala Yousafzai, seorang aktivis asal Pakistan, mengalami luka tembak di kepalanya saat berusia 15 tahun. Saat itu, Yousafzai sedang perjalanan pulang dari sekolah bersama kawan-kawannya. Malangnya, seorang pria bertopeng dan bersenjata yang merupakan kelompok Taliban menembaknya hingga menyebabkan dirinya koma. Malala Yousafzai dikenal sebagai seorang aktivis sosial yang kerap menyuarakan kesetaraan pendidikan bagi perempuan. Keaktifannya mengenai isu pendidikan perempuan dilakoni sejak usia belia. Malala melihat kejamnya kelompok Taliban merenggut paksa hak pendidikannya dan anak-anak perempuan di desanya ketika kelompok itu menguasai tempat tinggalnya di Pakistan. Sejak saat itu, dirinya vokal menentang segala tindakan kelompok Taliban hingga ke penjuru dunia melalui berbagai media seperti menulis blog untuk BBC Urdu. Gerak-gerik seorang Malala Yousafzai kemudian terdengar sampai di telinga kelompok Taliban. Pada tanggal 9 Oktober 2012, ketika Malala sedang naik bus bersama teman-temannya, seorang pria bersenjata dan bertopeng naik ke bus dan turut ditumpangi oleh Malala. Pria itu sempat bertanya kepada beberapa penumpang untuk menanyakan sosok Malala. Setelah mengetahui sosok yang diincarnya, pria yang diketahui merupakan kelompok Taliban menembaknya 3 peluru kepada Malala Yousafzai remaja dan menembus lehernya. Sebelumnya, pria ini sempat memukul kepala sebelah kiri Malala. Selain Malala, terdapat 2 gadis yang terluka dalam peristiwa naas ini. Akibat penembakan itu, Malala mengalami kondisi kritis dan dilarikannya ke rumah sakit militer di Peshawar. Dirinya mengalami pembengkakan otak. Untuk mendapatkan perawatan intensif, Malala dilarikan ke Birmingham, Inggris. Di Inggris, Malala mendapatkan perawatan operasi, termasuk memperbaiki sisi kiri wajahnya yang lumpuh. Meskipun demikian, luka yang dialami tidak begitu parah dan dirinya kembali pulih setelah 10 hari dalam kondisi tidak sadar. Akhirnya pada tahun 2013, Yousafzai dapat kembali bersekolah tetapi bukan di negara asalnya, melainkan di Inggris. Buku berjudul I'm Malala, the Girl Who Stood Up for Education and Was Shot by the Taliban, atau dalam versi Arab I'm Malala, adalah sebuah memoir yang menceritakan tentang kisah Malala Yousafzai, seorang aktivis pendidikan asal Pakistan yang selamat dari serangan Taliban setelah perjuangan untuk hak-hak pendidikan perempuan di negaranya.
Buku ini ditulis oleh Malala Yousafzai bersama jurnalis Christina Lamb dan diterjemahkan ke dalam banyak bahasa, termasuk bahasa Arab, untuk mencapai audiens yang lebih luas di seluruh dunia, terutama di negara-negara berbahasa Arab. Tidak jauh beda dengan film dokumenter, buku berjudul I'm Malala memiliki beberapa bagian yang menceritakan berbagai terhadap kehidupan Malala. Yang pertama ada masa kecil di lembah Swat, kehadiran Taliban dan larangan pendidikan terhadap perempuan, serangan terhadap Malala, pemulihan dan kebangkitan sebagai sumber global, perjuangan berkelanjutan untuk pendidikan, dan lain sebagainya. Buku ini dibuat dengan beberapa tujuan utama. Yang pertama ada meningkatkan kesadaran tentang hak-hak pendidikan, menginspirasi keberanian dan ketahanan, menyebarkan pesan ke audiens yang lebih luas, mempromosikan perdamaian dan toleransi, mendukung Malala Fund, memberikan perspektif orang dalam tentang hidup di bawah Taliban, dan lain sebagainya. Malala adalah lebih dari sekedar kisah hidup. Ini adalah panggilan untuk aksi global dan advokasi bagi hak-hak pendidikan. Buku ini dibuat untuk menginspirasi, mendidik, dan mendorong perubahan positif dalam masyarakat dengan menunjukkan bahwa setiap orang, tidak peduli usia atau asal-usul mereka, memiliki kekuatan untuk memperjuangkan apa yang benar dan membuat perubahan nyata dalam dunia. Pada tahun 2015, ia menjadi subjek film dokumenter yang masuk dalam daftar pendek Oscar Her Name Me Malala. Edisi majalah Time tahun 2013, 2014, dan 2015 yang menampilkan sebagai salah satu orang paling berpengaruh di dunia. Pada tahun 2017, ia dianugerahi kewarganegaraan kehormatan Kanada dan menjadi orang termuda yang berpidato di House of Commons Kanada. Her Name Me Malala adalah film dokumenter yang dirilis pada tahun 2015 dan disutradarai oleh Davis Guggenheim. Film ini menggambarkan kisah Malala Yousafzai, seorang gadis dari Pakistan yang menjadi simbol perlawanan terhadap Taliban dan advokasi global untuk pendidikan perempuan setelah ia ditembak oleh anggota Taliban pada tahun 2012. Pada film dokumenter ini berisi tentang latar belakang dari Malala Yousafzai, insiden penembakan yang terjadi pada 9 Oktober 2019, pemulihan dan aktivisme, dan lain sebagainya. Film ini mengeksplorasi tema-tema keberanian, keluarga, pendidikan, dan advokasi sosial. Salah satu pesan utama adalah pentingnya pendidikan sebagai alat untuk memberdayakan perempuan dan memutus lingkaran kemiskinan dan penindasan. Judul film ini, Her Name Me Malala, mengacu pada nama yang diberikan oleh ayahnya berdasarkan Malala of Mindway, seorang pahlawan perempuan Afghanistan yang dikenal karena keberaniannya. Ini menunjukkan bagaimana keberanian dan kekuatan dapat diwariskan dan diilhami oleh sejarah dan keluarga. Her Name Me Malala menerima tanggapan positif dari kritikus dan penonton. Film ini dinilai menginspirasi dan menyentuh, memberikan wawasan tentang kehidupan pribadi Malala, serta tantangan yang ia hadapi dan perjuangkan. Dokumenter ini juga membantu meningkatkan kesadaran tentang isu pendidikan perempuan di seluruh dunia. Secara keseluruhan, Her Name Me Malala adalah film yang menginspirasi, yang memperlihatkan kekuatan seseorang individu dalam menghadapi ketidakadilan dan bagaimana satu suara dapat memicu perubahan global. Keberanian dalam memperjuangkan hak telah menjadi salah satu ciri khas Malala. Sejak usia muda, Malala menunjukkan keberanian luar biasa dengan mengungkapkan ketidakadilan yang dialami anak-anak perempuan di bawah kekuasaan Taliban.
Saat ancaman semakin meningkat, keberanian Malala tidak goyah. Bahkan setelah serangan brutal yang hampir merenggut nyawanya, semangatnya justru semakin menggelora untuk melawan penindasan. Di samping keberaniannya, keteguhan dan ketahanan Malala dalam menghadapi tantangan adalah contoh nyata dari dedikasinya terhadap pendidikan. Dengan tekad yang tak tergoyahkan, Malala terus melangkah maju menghadapi setiap rintangan dengan kepala tegak dan hati yang penuh semangat. Selain itu, perjuangan tanpa kekerasan selalu menjadi prinsip utama dalam gerakan Malala. Ketika ia berpidato di hadapan Majelis Umum PBB, Malala dengan tegas menekankan pentingnya pendidikan dan dialog damai sebagai sarana untuk mengatasi ketidakadilan. Seiring waktu, pesan perdamaian dan pendidikan yang ia sampaikan semakin diterima di seluruh dunia. Di tengah segala pencapaiannya, kerendahan hati dan kebijaksanaan Malala tetap bersinar terang. Meski telah menerima berbagai penghargaan internasional, ia tetap rendah hati dan selalu mengingatkan bahwa perjuangan adalah untuk semua anak perempuan yang belum mendapatkan hak mereka. Ketika berbicara di berbagai forum internasional, ia selalu mengedepankan kebijaksanaan dalam menyampaikan pandangannya, menghormati pendapat orang lain, dan mengajak semua pihak untuk ikut bersama.